Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 11. Teksnya ayat 1 sampai 25 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 25. Tuhan berfirman kepada Salomo yang tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapannya akan menggoyahkan kerajaan itu daripada Salomo dan akan memberikannya kepada hambanya. Kesimpulannya, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Mereka menjontongkan hati Salomo akan menyembah berhala. Jadi Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon, dan bagi berhala lain-lain. Begitu Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan berfirman kepada Salomo yang tidak berpegang pada perjanjiannya dan segala ketetapannya, akan menggoyahkan kerajaan itu daripada Salomo dan akan memberikannya kepada hambanya. Setelah itu, Hadad orang Edom bangkit dan melawan Salomo, dan Lejon bin Eliada juga bangkit dan melawan Salomo. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya dari tangan anak mula aku akan menggoyahkannya oleh karena Daud. Namun satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kedua, Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom, dan ia membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Lejon bin Eliada, dan telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadazer Raja Joba. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan mencintai banyak perempuan asing, dengan mendirikan bukit pengorbanan bagi allah-allah lain dan mengikuti persembahan mereka. Dengan demikian itu, hati Salomo telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Kedua, Hadad dan Lejon menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Mereka mendatangkan malapetaka atas Israel dan Salomo. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan mencintai perempuan asing. Jangan mempersembahkan Allah lain dengan hawa nafsunya. Janganlah begitu. Hanya mencintai Tuhan dan hanya mempersembahkan kepada Tuhan sajanya. Kedua, mendengar peringatan Tuhan dan langsung berbalik dari hal-hal yang jahat di mata Tuhan, supaya tidak dihukum. Akhirnya praktik hari ini. Jangan mencintai perempuan asing dan gaya hidup duniawi. Tetap mendengar peringatan Tuhan dan segera berbalik segala kejahatan dengan membuang keinginan hawa nafsu. Kita orang percaya harus demikian itu. Ya, banyak orangnya berpikir Salomonya berhikmat. Dia sudah menjadi kaya. Tetapi daripada itu pentingnya, dia tidak mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Jadi kita harus menjauhinya itu. Dan harus tetap berbalik dari kejahatan dan hanya mengikuti jalan Tuhan yang tunjukkan bagi kita. Inilah orang Kristen.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.